Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal asatidzatul karamah wa tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang bab makanan dan bab minuman, dan bab sembelihan dan bab berburu. Yang pertama, bab makanan dan minuman. Minuman di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang memabukkan, contoh arak, khamar dan lain sebagainya. Arak dan haram hukumnya haram walaupun itu untuk pengobatan atau dikonsumsi sedikit. Yang kedua, tidak memabukkan. Salah satunya ialah tidak memabukkan, suci tapi membahayakan jiwa. Contohnya ialah racun. Hukumnya minumannya ialah haram karena bisa membahayakan diri dan jiwa. Yang kedua, barang najis. Contohnya darah. Darah hukumnya haram kecuali untuk pengobatan, dan air kencing atau air yang terkena najis hukumnya boleh dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Contohnya ialah ketika dia udah kehausan yang sangat. Yang ketiga, barang kotor. Barang kotor contohnya ialah ingus. Ingus hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu menjijikan dan kotor untuk dikonsumsi. Dan adapun daging yang sudah membusuk itu boleh dikonsumsi apabila pemotongannya sah. Yang kedua, makanan. Makanan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama hewan dan yang kedua selain hewan. Yang pertama hewan. Hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis dan haram. Najis dan haram contohnya anjing dan babi. Yang kedua hewan suci. Hewan suci ya ada dua macam, yaitu jenis unggas dan jenis melata. Dan yang kedua hewan melata ada dua macam, yaitu hewan jinak dan hewan liar. Terus bagian yang kedua ialah tanaman. Semua tanaman halal dikonsumsi kecuali apabila tanaman itu bisa memabukkan dan membahayakan diri dan jiwa sendiri. Sambung ke pembahasan selanjutnya ialah bab sembelihan. Bab sembelihan menurut bahasa ialah memotong, sedangkan menurut istilah adalah menyembelih binatang yang bisa ditundukkan dari jenis yang halal dimakan dengan cara memutus kerongkongan dan tenggorokan. Penting perlu diingat bahwa disembelih hewan ialah syarat atas kehalalannya hewan darat. Dalil yang mendasarkan sembelihan terdapat pada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma akala sab'u illa ma zakaitum, dan artinya dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian sembelih. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ma'an haradama wa zukira rasulullahi alaihi faqulu laisa sinna wa zufura wa sa'uhaddisukum an zalika amma sinnu wa azmun wa amma al-zufuru famudal habasati, yang artinya hewan jenis apa saja yang darahnya dapat dialirkan dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya, maka makanlah oleh kalian, yang penting alatnya bukan gigi dan kuku. Aku beritahu kalian tentang hal itu. Gigi termasuk tulang, sedangkan kuku adalah pisaunya penduduk Habasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua binatang yang mati tanpa disembelih haram untuk dimakan kecuali ikan dan belalang. Bangkai keduanya tetap halal meski tanpa disembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih terbagi menjadi tiga. Yang pertama berakal dan mumayyiz, bukan orang gila atau pingsan. Yang kedua muslim atau ahli kitab, dan yang ketiga yang mempunyai niat menyembelih. Sambung pada pembahasan hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Hal yang disunahkan di sini terbagi menjadi banyak. Yang pertama, satu, menghadap ke arah kiblat hewan yang ingin disembelih. Yang kedua, mengasah pisau setajam mungkin agar hewannya tidak merasakan sakit-sakitnya. Yang ketiga, penyembelih membaca basmalah dan bersalawat kepada Nabi SAW
Yang keempat, sebaiknya memotong 4 urat leher semuanya. Untuk unta sebaiknya disembelih dengan cara nahar atau menusuk pangkal leher dekat dada dalam keadaan berdiri. Kelima, disunahkan mengikat erat semua kakinya kecuali kaki belakang sebelah kanan yang dibiarkan bebas. Keenam, hendaknya dengan sekali sayatan, maksudnya tidak mengangkat pisau dari leher sebelum selesai. Apabila pisau diangkat dari leher sebelum tenggorokan dan kerongkongannya putus, kemudian dilanjutkan kembali memotongnya, maka sembelihannya tidak halal dimakan. Hukum menyembelih binatang dalam keadaan darurat. Apabila unta atau sapi melarikan diri dan menjadi liar atau hewan yang ingin disembelih masuk ke sumur, maka boleh menyembelihnya dengan cara melukainya sampai mati dan halal dimakan. Lanjut pada pembahasan bab berburu. Bab berburu menurut bahasa ialah mengambil atau menjerat atau yang semisalnya. Menurut istilah ialah memburu binatang yang halal dimakan, yang masih liar, tidak ada pemiliknya dan tidak bisa dipegang langsung. Hukum berburu halal terdapat pada surah Al-Maidah surat kelima ayat 4 dan ayat 2. Ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza halaltum fastadu, yang artinya, dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka kalian baru diperbolehkan berburu. Dan ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, iza arsalta kalbaka wa samaita fa akhadha fa qatala fa akala fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi, yang artinya, apabila engkau melepaskan anjingmu dengan membaca basmalah, kemudian anjing tersebut dapat membunuh binatang buruan lalu memakannya, maka engkau jangan memakannya. Haram karena anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Alat untuk berburu terbagi menjadi 3. Yang pertama, binatang pemburu. Binatang pemburu yang terlatih untuk berburu, misalnya anjing, harimau, raja wali, elang atau semisalnya. Binatang berburu yang dianggap ialah terlatih apabila dilepaskan untuk mengejar hewan buruan, ia mengejar dan jika dipanggil ia kembali. Ya, dan kedua ialah boleh menggunakan panah, dan yang ketiga ialah senapan. Syarat-syarat bagi pemburu. Ingat, yang syarat-syarat bagi pemburu ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama, hendaknya orang yang memburu muslim atau ahli kitab. Yang kedua, tidak dalam keadaan berihram. Dan yang ketiga ialah menyaksi langsung binatang buruan. Dia melihat binatang buruan yang ingin dia buru. Dan yang keempat ialah orang yang tidak halal sembelihannya diharuskan tidak mengambil peran apapun saat melepaskan binatang pemburu. Syarat-syarat binatang buruan yang boleh dimakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, binatang buruan boleh dimakan apabila benar-benar terluka oleh panah atau peluru atau binatang pemburu yang terlatih. Yang kedua, binatang pemburu tidak memakan bagian tubuh-buruannya meskipun hanya sedikit. Yang ketiga, orang yang memburu harus melihat langsung buruannya sebelum melepaskan binatang pemburu. Maka orang yang memburu itu harus melihat dulu sebelum dia menyuruh hewan buruannya untuk memburu hewan. Yang keempat, binatang buruan yang didapatkan masih dalam keadaan hidup maka harus disembelih. Jika ditemukan dalam keadaan sudah mati, hukumnya tetap halal. Catatan, berburu menggunakan jaring yang ada besinya, kemudian binatang buruan terjebak ke dalam jaring lantas tertimpa besi, maka hukumnya tidak halal dimakan. Sebab itu menyebabkan hewan yang ingin ditangkap menderita sakit yang sangat. Yang kedua, orang yang melepaskan anak panah ke arah binatang buruan tertentu namun ternyata mengenai yang lain, maka buruan yang didapatkan halal dimakan. Yang ketiga, orang yang yakin mendapatkan buruannya dengan binatang pemburu atau panah, maka dia boleh mengambil sebab dia telah menangkap dengan usahanya. 4. Apabila ada 2 orang yang melepas anak panah ke arah satu binatang buruan, kemudian tidak dikata pada siapa yang mengenai, maka boleh dimakan dan dibagi sama rata atas keduanya. Mungkin hal ini syukran ala musti ihtimamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.